Opa. Selamat malam, Opa Emil. Selamat malam kita juga semua. Bema. Nek, sini dulu dong. Koleang, apa kabar di Koleang? Halo, Pak Emil. Baik. Om Emil. Ya. Nih gimana keluarin dong? Tekan doa. Malam Pak Agus. Selamat malam, Emil. Pak Dharma Karo-Karo. Ya, hadir. Hadir. Pak Yusuf di Koleang, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Om Emil. Ya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam, Pak Ulun Sinaga. Oke, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak Bambang. Wabi. Malam Bu Iren. Paulus. Bu Bambang, Pak Bambang. Selamat malam. Pak Bambang, selamat malam. Halo. Halo. Iren. Selamat Halo. malam. Halo Bu Pri. Terima kasih. Atau Bu. Apa kabar? Ayo Bu, tetap ikut ya Bu. Selamat malam, Bu Melin. Malam. Selamat malam semuanya. Bu, tetap ikut ya. Malam juga. Malam, Pak Esrom. Bu Esrom. Esrom, apa kabar? Pak Esrom, selamat malam. Mulai Pak. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam, Kita Bapak lagi Ibu. Tuhan berkati. Selamat malam Pak William. Selamat malam Bu Meli. William. Selamat malam, Pak William. Selamat malam. Dari tol Jakarta Tangerang mengucapkan selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Adi. Malam. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Bu Toria. Roria, Marpan. Roria. Bu Toria, selamat malam. Pak Adi, selamat malam. Selamat malam Pak Dharma Karo-Karo. Freddy. Selamat malam. Pak Dharma. Ya, baik Pak. Rahmat, Bu Rahmat. Malam Pak Adi. Selamat malam Bu Omi, piye kabare? Ape. Asik. Mohon Toko. maaf saya nggak bisa buka video Bapak Ibu soalnya masih di jalan. Iya. Selamat malam, Bapak Ibu. Pak, Titi Pak. Malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Sudah. Halo Diana. Oh Bu Diana, Bu Diana. Bang, selamat malam. Untuk yang Halo Pak. Semuanya selamat malam. Selamat malam Pak. Ibu. Isti. Ismu, Halo, Bu Ismu. Ibu Oni. Ibu Oni, selamat malam. Malam. Pak Dharma. Pak Dharma. Suryadi, apa kabar? Dharma Karo-Karo. Ibunya Selamat mana nggak ikut? malam. Ada di samping Bu. Oh, di samping ya. Salam. Yang baru ulang tahun ya Ibu Dharma. Iya, iya. Panjang umur ya. Terima Ada kasih. pengumuman. Ibu-ibu, hari Kamis siang ada keterampilan wanita bikin soto Betawi. Diharapkan kehadiran ibu-ibu yang Apa Bu Dami? dan baik. Ada apa? Nggak dengar, Bu Damai. Diulangin Mau Bu. nginfoin ibu-ibu, hari Kamis ada keterampilan wanita membuat soto Betawi jam 2. Wow. Masak-masak ya Bu. Masak-masak ya.
Kemarin kita baru makan soto Betawi. Soto Betawi. Yang ngajar nanti Ibu Deli. Soto Betawinya yang pakai susu ya, Bu? Iya, pakai susu dan jangan pakai santan. yang pakai primer. Ya. Halo, Pak Andar. Terima kasih. Narasumbernya Ibu Kalau pakai Deli. santan bahaya. Malam, Mama Emil. Pak William diundang secara khusus. Ngomongin makanan. Udah deh, sekarang saat teduh. Saat teduh. Pak Romi tidurnya. Saat teduh. Pak Romi mulai. Jam 7 nih. Udah saat Sudah teduh jam ya. 7 kita mulai. Pak Minus. Silakan Pak Romi. Selamat malam. Malam semua. Selamat Halo. malam. Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Pendeta Mau Emeritus mulai ya? Santo. Oke. Selamat malam Ibu Pendeta Marvan. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah Pekan Doa hari ketiga dengan judul Pertandingan Iman dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Adapun metodenya adalah metode berdoa dengan kesaksian. Pembawa refleksi firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto, dan liturgos adalah Ibu Endang Tursilowadi dari wilayah Puspiptek, pemusik dan PNJ adalah Bapak Nanda Malau, Ibu Feni Nambaban, Bapak Andrew Halatu dari wilayah Foresta. Pendoa syafaat adalah Ibu Salomi Elizabeth dari wilayah Puspiptek, dan kesaksian dari Ibu Niar Purba, dan pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Aswanti dari wilayah Cardoline. Semua fitur mikrofon akan kami muting secara otomatis. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengikuti ibadah. Adapun tata tertib pekan doa adalah sebagai berikut. Mohon nonaktifkan atau muting fitur mikrofon pada aplikasi Zoom selama pekan doa berlangsung. Mohon aktifkan fitur video pada aplikasi Zoom selama acara pekan doa berlangsung, dan selama pekan doa berlangsung tidak ada sesi tanya jawab. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh berbahagia malam ini bisa bersekutu bersama-sama dalam pekan doa, menantikan kehadiran Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus Pentakosta pada hari yang ketiga. Biarlah kita akan memulai ibadah ini dengan sehati sepikir, fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kami mohon, kami mendorong walaupun di mute, Bapak Ibu di rumah boleh ikut menyanyi dengan sungguh-sungguh, sehingga sukacita dari Tuhan boleh memenuhi kita. Mari kita pujikan KJ 454, Indahnya Saat yang Teduh. Saat yang teduh menghadap tatap aku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku
saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kasihi, yang kami hormati, Roh Kudus yang manis, kami di sini, Jemaat GKI Serpong, berlutut di hadapan-Mu, menyatakan seluruh isi hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan kepadamu saja. Biarlah di saat yang teduh seperti ini Tuhan, kuasa-Mu menguasai kami. Tuhan, di dalam segala keberadaan kami, kekurangan, ketidaksempurnaan kami menghampiri-Mu Tuhan. Layakkan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menjamah kami, mentransformasi kami, melawat kami, mengurapi kami, menjadikan kami baru dan segar. Bapa dalam surga, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir, dan biarlah sukacita-Mu memenuhi kami. Kami bersyukur, kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, kebajikan Allah, Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, biarlah kita bersama-sama menyatakannya di dalam hati kita, pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin.
umatmu, tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, banyak pertolongan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pada malam hari ini, sejalan dengan metode berdoa dengan kesaksian, kita akan diberkati dengan kesaksian seorang ibu bernama Ibu Niar Purba. Berikut ini, mari kita bersimak bersama. Terima kasih Bu Endang. Selamat malam Bapak Ibu. Bulan Desember sejatinya adalah bulan penuh sukacita bagi kita umat Kristiani. Demikian juga bagi keluarga kami. Pada bulan Desember tahun 1999, setelah merencanakan setahun sebelumnya, kami semua berencana untuk berkumpul di kota kami di Pematang Siantar dengan beberapa agenda. Merayakan Natal bersama ibu kami yang sudah menjanda selama 8 tahun, merayakan pemberkatan dan pesta pernikahan kakak ke-6, dan menyambut kelahiran anak ketiga bagi kakak kami yang ketiga, serta baptis anak kami Sifra. Tentu saja itu sudah kami persiapkan dengan sangat baik dan sudah kami doakan di dalam pokok-pokok doa keluarga kami. Seiring dengan waktu mendekati bulan Desember, kami semakin bersukacita. Pada tanggal 23 Desember 1999, cucu yang ditunggu-tunggu lahir. Dia bayi perempuan, dan itu tentu mendatangkan sukacita bagi kami, terlebih ibu kami. Kami sudah sangat bersukacita dan tentu saja kami pun berteriak dengan mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Hari setelahnya pada tanggal 24 Desember, kakak kami yang baru saja melahirkan pada pagi hari, tiba-tiba kondisinya drop dan harus dalam dan kritis, dimasukin ke ICU. Dan pada pukul 16, beliau meninggal dunia. Kami tidak tahu berkata apa lagi. Saya pribadi sangat sulit untuk mengimani pada saat itu bahwa Tuhan itu baik. Kemarin kami baru mengatakan Tuhan itu baik dengan kelahiran. Bagaimana mungkin kami mengatakan Tuhan itu baik pada saat kematian? Mana mengingat lagi pada tanggal 29 Desember nanti, atau 5 hari setelahnya, akan dilangsungkan pesta pernikahan bagi kakak kami yang ke-6. Malam Natal itu rasanya menjadi malam Natal yang paling kelam. Dan kami tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur ibu kami. Tapi ibu saya yang bernama Ibu Esther Purba, dia mengatakan, acara tetap berjalan dengan baik. Acara harus tetap dijalankan. Kalau Tuhan mengizinkan ada yang lahir, Tuhan juga berhak mengizinkan ada yang meninggal. Dan kalau ada suka, pasti ada duka. Jadi acara pernikahan pun yang direncanakan pada tanggal 29 Desember harus tetap dilaksanakan. Tapi ibu kami meminta izin untuk tidak memakai bulang, yang merupakan salah satu atribut di adat Batak Simalungun, di mana bulang itu menandakan sukacita. Beliau minta izin bahwa dia tidak bisa memakai pakaian itu sehingga acara itu akan tetap dilangsungkan. Acara pernikahan yang sejatinya harusnya sukacita dilangsungkan dengan aura duka yang terasa. Tidak ada tarian dan tidak ada pesta sebagaimana layaknya pesta suku Batak kalau lagi menikah yang sangat meriah. Saya heran bagaimana ibu saya bisa tetap tegar sampai kami pulang semua ke kota masing-masing, ke Jakarta, ada yang juga ke kota lain. Pada saat saya bertanya, Mama, apakah Mama oke? Iya. Mama saya berkata, saya sudah menjanda 8 tahun, tidak pernah, sehari pun tidak pernah Tuhan itu tidak baik. Sepanjang hidup Tuhan itu baik. Mengingat itu, saya selalu masih kagum bagaimana beliau mengatakan bahwa Tuhan itu baik pada saat dengan banyak peristiwa yang harus sudah kami rencanakan yang tidak berjalan dengan baik. Pada bulan Mei 2020 dalam usianya yang ke-81 tahun, ibu kami mengalami stroke. Dan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merawatnya dengan home care selama 70 hari di rumah. Kami berganti-gantian, komunikasi dengan beliau tidak bisa karena beliau tidak bisa berbicara.
tapi beliau mengerti apa yang kami bicarakan. Jadi kami memakai tanda agar bagaimana dia ngerti apa yang kami bicarakan. Jadi kalau kami mengatakan sesuatu, kalau beliau paham, dia akan mengedipkan matanya 2 kali. Jadi setiap kali Mami tanya, Mama mau melihat bunga anggrek, dia akan mengedipkan matanya. Kalau kita tanya, Mama mau dengar lagu, kalau dia tidak mengedipkan matanya 2 kali, kami tidak akan memutar lagu yang dia suka atau yang dia mau. Jadi cara kami berkomunikasi seperti itu. Hampir setiap hari kami bernyanyi. Anak cucunya berganti-gantian setiap hari mendampingi beliau. Kebetulan pandemi dimulai pada bulan Maret tahun lalu, jadi kami juga bisa punya kesempatan untuk hadir setiap hari bergantian karena memang jadwal WFH. Pada saat itu, pada kesempatan itu, saya juga sempat menanyakan ke mama saya, Mama, apakah Tuhan itu masih baik? Dia mengedipkan matanya 2 kali. Mama yakin, dia mengedipkan matanya 2 kali. Dan pada saat kami juga menawarkan, Mama mau perjamuan kudus, kita akan panggil pendeta untuk melayani. Dia mengedipkan matanya 2 kali. Dalam proses perjamuan kudus pun, segala tanya jawab pendeta membacakan itu segala, apakah ibu percaya gitu, pendeta akan selalu menunggu kedipan matanya 2 kali yang menandakan beliau ngerti. Pada tanggal 23 Juli 2020, Mama pun menyelesaikan tugasnya. Kami semua ada di sampingnya di akhir hayatnya dan melihat bagaimana dia mengakhiri tugasnya seperti lilin yang kehabisan minyak. Pelan, pelan, dan pelan. Tanpa ada kesakitan sedikit pun. Dan saat itu pun saya bisa melihat Tuhan itu baik. Karena memang apa yang diyakini oleh mama saya terlihat pada saat itu, bahwa mama saya segala yang ia inginkan, segala yang dia rencanakan untuk meninggal dikelilingi anak-anak dan cucunya itu terpenuhi. Saat itu saya mengatakan Tuhan itu baik. Pada bulan Februari 21, pada saat saya dikabarkan bahwa saya terpapar COVID dan saya harus dirawat di rumah sakit Eka, saya panik. Saya juga tidak tahu harus bagaimana, saya hanya tahu ke rumah sakit saya dirawat. 4 hari pertama pergumulan yang sangat besar, karena kondisi juga semakin tidak baik. Gejala semakin berat, dan saya pribadi stres. Saya bergumul. Saya merasa, kok kena ya, gitu ya. Kenapa saya Tuhan? Kenapa? Seandainya begini, seandainya begitu. Yang ada pikiran saya sendiri mengatakan, ini kayaknya kurang baik Tuhan. Ini kayaknya tidak, seperti itu. Di dalam pergumulan itu, dokter dan tenaga medis juga bilang, Ibu jangan stres. Karena kondisi Ibu sebenarnya masih relatif stabil, tapi kalau Ibu stres, Ibu tidak akan bisa membaik. Pada hari kelima dalam tidur saya, ibu saya datang ke dalam mimpi saya, mama saya datang ke dalam mimpi saya. Saya melihat sosoknya yang dengan senyumnya yang tulus, dan dia berkata, saya baik-baik saja. Saya sudah senang. Kamu pun akan baik-baik saja. Dia berkata seperti itu. Saya terbangun pagi harinya, saya merasa malu. Karena yang saya lihat apa? Dia masih bisa dalam mimpi itu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya baik-baik saja. Sementara saya mau mengakui Tuhan itu baik atau tidak baik berdasarkan kondisi saya. Pada saat suasananya baik dan senang bagi saya akan mengatakan Tuhan itu baik. Tapi pada saat saya dikena sakit COVID dan bergumul serasa tidak menerima saya kena penyakit ini, saya seakan-akan mengatakan dalam pikiran saya, ada muncul, kok rasanya Tuhan itu tidak baik gitu loh. Kenapa harus saya seperti itu? Pada saat itu saya malu sekali dan saya langsung memohon ampun. Malu dan saya memohon ampun, saya berdoa, saya memohon ampun kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya benar-benar berserah kepada Tuhan. Berserah apapun yang terjadi Tuhan. Saya menikmati hari-hari saya. Saya tidak lagi menghitung-hitung, seharusnya saya kemarin nggak kesini, seharusnya saya nggak melakukan ini biar saya nggak kena. Saya tidak lagi memikirkan itu. Tapi yang saya jalani adalah saya tetap berusaha semangat. Saya yakin, apalagi dengan ada dukungan doa dan juga video call dari teman-teman, dari gereja, dari Bu Aswanti juga ya, dari teman-teman Cardoline, Bu Oma Emil dan teman-teman yang lain, yang membuat saya juga bilang, Tuhan itu baik. Dia hadir melalui orang-orang yang memberi perhatian sama saya. Dia hadir, Tuhan hadir melalui juga
para dokter yang merawat saya. Setelah 14 hari dirawat, saya pun diizinkan pulang, walaupun hasil PCR masih positif, tapi sudah dalam indikator aman dan indikator darah lainnya aman. Saya diizinkan pulang, tapi dengan catatan masih harus isoman, karena tingkat CRP saya masih tinggi, jadi masih infeksi itu masih terjadi. Jadi saya masih harus isoman selama 1 minggu lagi di rumah, harus berpisah dengan keluarga. Pada saat itu, saya semakin tahu dan saya semakin meyakini. Setiap kali saya ragu, saya akan mengingat peristiwa di keluarga kami pada Desember 99 yang mengatakan Tuhan baik, sehingga apapun yang akan terjadi di depan saya, dan apapun peristiwa yang akan terjadi di depan, saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Demikianlah kesaksian saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu pada malam hari ini, di hari ketiga pekan doa menjelang Hari Raya Pentakosta. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit. Tuhan ternyata baik, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Niar beserta dengan keluarga. Di tengah berbagai macam tantangan, bahkan gejolak, tapi Tuhan tetap diimani
dan diimani sebagai Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal. Juga saat ini ketika kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menyapa bagi kami semuanya, pribadi demi pribadi, agar firman Tuhan itu terus menyemangati kami di dalam melakoni hidup ini, apapun yang harus kami lakoni. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami yakini dan kami percayai itu baik. Oleh karena itu bersabdalah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 6, ayat 11 sampai 21, yang diberi judul oleh LAI, pesan penutup. Tentu pesan penutup untuk seorang anak muda, Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada umat, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Sampai sekianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, kita akan mencoba merenungkan ayat yang ke-12a.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita malam ini adalah pertandingan iman. Yang namanya pertandingan iman, Bapak, Ibu sekalian, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tidak mungkin dua-duanya menang, atau tidak mungkin dua-duanya kalah. Pasti kalah atau menang, yang ada cuma itu. Nah, demikian pula sebenarnya di dalam pertandingan iman. Di dalam pertandingan iman, itu juga mau menunjukkan dan menyatakan kepada kita bahwa ada orang-orang beriman yang berhasil menang, tetapi juga ada orang-orang beriman yang gagal untuk meraih yang kekal itu. Inilah, saudara sekalian, saya kira yang mau kita bersama-sama renungkan tentang pertandingan iman itu. Apa sih sebenarnya pertandingan iman itu? Saudara, secara singkat dan sederhana, kalau mau dikatakan, pertandingan iman itu adalah pertandingan antara yang rohani dan yang rohana. Itu secara sederhana dan gamblangnya. Ya. Bahwa kita mengenal sejak kecil kita di sekolah minggu tentang sebuah lagu sekolah minggu yang mengajarkan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Itu adalah lagu anak-anak sekolah minggu yang saya harap juga sudah kita kenal sejak dulu. Ya. Bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kita pilih? Maunya kita, kalau bisa yang lebar oke, yang sempit juga oke. Tapi nggak mungkin di dalam sebuah pertandingan iman. Kita harus memilih. Dan kita harus keluar sebagai pemenang atau sebagai pihak yang kalah. Nah, inilah saudara sekalian yang mesti kita pelajari dan mesti kita renungkan saat ini. Nah, masalahnya saya kira kalau di dalam sebuah pertandingan tidak ada seorang pun yang siap bertanding untuk kalah. Ya kan? Setiap orang di dalam sebuah pertandingan ada yang ada di dalam benak dan pikirannya hanya satu, menang. Ya. Itu saja. Nah, masalahnya, saudara sekalian, untuk bisa meraih kemenangan, inilah yang penting. Sehingga untuk bisa meraih kemenangan itu bukan serta-merta, pokoknya saya maju bertanding dan saya mau menang. Tidak mungkin. Pertandingan kita menang atau kalah itu sebenarnya sangat ditentukan oleh sebelum pertandingan itu terjadi. Di dalam hal ini, saudara sekalian, sebuah pertandingan itu harus diawali dengan sebuah persiapan, yaitu latihan-latihan yang rutin, bahkan latihan-latihan kita yang intensif, bahkan kalau perlu, kita harus mendisiplin diri kita sedemikian rupa. Anda bisa bayangkan, kalau seorang atlet, entah atlet apa saja, sepak bola, bulu tangkis, tenis, biasanya sebelum pertandingan, mereka berada di dalam sebuah pemusatan latihan. Mereka berada di sebuah
training center yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan, meskipun pertandingannya hanya 2-3 hari atau seminggu paling lama. Tetapi persiapan untuk bertanding itu berbulan-bulan. Kalau tim sepak bola kadang-kadang tahunan. Ya. Nah, inilah saudara sekalian yang sangat menentukan kita di dalam pertandingan itu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, ketika Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk melakukan pertandingan iman dan harus bisa meraih kemenangan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, maka latihan itu menjadi penting. Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam 1 Timotius 4, ayat yang ke-8, di sana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius demikian, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jadi rupanya ibadah ini bukan hanya sekedar melakukan ritual, tetapi juga perlu latihan. Dalam arti kata perlu sebuah konsentrasi, bahkan fokus benar-benar, dan kalau perlu kita harus bisa meninggalkan yang lain-lain demi keberhasilan latihan, belum bertanding. Dan lebih lanjut, saudara sekalian, Rasul Paulus menasihatkan begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah sekalian pentingnya latihan beribadah. Meskipun latihan badani itu baik dan penting untuk menentukan kemenangan ketika kita mau bertanding tenis atau sepak atau apapun. Tapi Paulus menasihatkan bahwa latihan beribadah itu jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti. Karena apa? Karena itulah yang akan menentukan kehidupan kita kelak, bahkan kehidupan kita selamanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam bagian lain, misalnya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 misalnya, kita akan membaca apa yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dalam kaitan dengan latihan ini. Saya akan bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis surat Ibrani menasihati kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasihati supaya kita tetap didorong untuk rajin dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, bahkan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini dalam rangka latihan beribadah. Sehingga penulis surat Ibrani di sini menasihatkan pada kita untuk tetap tekun ikut di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan bolong-bolong, kira-kira begitulah nasihatnya. Ya. Jangan suam-suam kuku. Tapi biarlah secara rutin kita melakukan itu. Meskipun secara sekalian itu hanya sebuah ibadah rutin dan ibadah yang bersifat ritual. Tetapi paling sedikit itu merupakan sebuah upaya kita untuk pemusatan latihan rohani di dalam kehidupan kita.
Dan lebih jauh lagi di dalam pasal 12 ayat yang pertama, di sana dijelaskan lagi kepada kita tentang latihan ibadah itu. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau di dalam Ibrani tadi, saudara sekalian, di sana penulis surat Ibrani mengajak kita untuk latihan ibadah secara ritual bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Tetapi di dalam Roma 12 ayat yang pertama ini, Rasul Paulus menekankan bagaimana kita mencoba untuk latihan secara personal, secara pribadi. Bagaimana kita melakukan ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan, secara ajak dan secara rutin, sehingga kita makin merasakan, makin mengenal kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau yang Ibrani tadi secara ritual dan secara komunal, tapi di dalam Roma 12 ini secara personal kita diajak. Dan ini saudara sekalian yang sangat menentukan bagi kualitas iman kita. Dan ini yang sangat menentukan kesiapan di dalam bertanding iman itu. Baru ketika kita benar-benar menempa kehidupan kita dengan ibadah yang sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan memiliki persiapan yang baik dan kesiapan yang baik untuk bertanding. Kenapa? Karena dalam kehidupan yang nyata ini kalian begitu banyak godaan. Di dalam kehidupan yang rohana ini, saudara sekalian, ada begitu banyak pencobaan yang seringkali mengganggu kita, bahkan bisa merontokkan iman kita. Paling sedikit, saudara sekalian, kita bisa mengklasifikasikan 3 godaan atau 3 pencobaan besar yang seringkali bisa menggelincirkan kita. Sebagaimana pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Ya. Dia juga mengalami 3 pencobaan besar yang semuanya itu juga merupakan gambaran dari cobaan-cobaan yang seringkali kita hadapi. Cobaan yang pertama ada apa yang saya lakukan ketika Yesus diminta ubahkan batu ini menjadi ratu, menjadi batu di roti. Sorry. Itu saudara sekalian godaan kita yang pertama, sebagaimana dihadapi oleh Yesus. Saya seolah-olah mau mengatakan bahwa saya ini adalah apa yang saya lakukan. Ketika saya bisa melakukan itu dan semua orang melihatnya, nah disitulah kebanggaan saya. Sehingga seringkali orang mengatakan, untung ada si A, atau tidak ada saya, semuanya nggak akan selesai dan salah. Di sini, saudara sekalian, godaan kita yang paling besar di dalam karya-karya kita. Seringkali yang kita tonjolkan adalah saya. Dan itulah godaan pertama yang Yesus hadapi. Yang kedua, saudara sekalian, adalah masalah popularitas. Ketika Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, diminta jatuhkanlah dirimu. Pasti malaikat-malaikatmu akan menopang kamu. Ini adalah godaan kedua, bagaimana setiap orang itu selalu memikirkan tentang siapa saya dan popularitasnya. Semua orang, saudara sekalian,
ingin menjadi orang yang populer. Semua orang ingin selalu menjadi public figure, sehingga ketika dia banyak mendapat pujian dari orang, disitulah ego saya yang makin kita tonjolkan. Ya. Saya ini adalah bagaimana orang melihat tentang saya. Sebagai seorang pendeta, bagaimana saya berkhotbah dan kemudian nilai oleh jemaat. Ketika banyak jemaat mengatakan khotbah saya hebat, disitulah kebanggaan saya. Dan biasanya, saudara sekalian, orang yang suka cari popularitas ini senang dipuji. Tetapi begitu dikritik, dia tersinggung. Karena apa? Yang ditujukan adalah akunya. Dan ini adalah godaan kita yang kedua. Dan godaan kita yang ketiga, saudara sekalian, adalah tentang kepemilikan. Ketika iblis mengatakan, kalau kamu menyembah aku sekali aja, ini semua milikmu. Nah, seringkali godaan kita adalah saya ini adalah apa yang saya miliki. Tabungan saya sudah berapa digit sekarang di bank. Rumah saya seperti apa? Berapa biji? Mobil saya merek apa? Ketika saya bisa memperoleh itu dengan baik dan bangga, maka kebanggaan yang kita tonjolkan itu adalah siapa saya. Dan ini adalah godaan terbesar ketika yang kita tonjolkan dalam hidup ini adalah saya. Sebenarnya, saudara sekalian, yang namanya popularitas, yang namanya kekayaan, itu ansih netral. Tetapi yang bisa menjadi godaan, bahkan bisa menghancurkan diri kita, ketika kita terobsesi hal itu menjadi tujuan utama, sehingga menggeser tujuan kita yang lebih, bahkan tujuan kita yang utama itu sendiri. Sebenarnya orang kaya, orang menjadi kaya, orang menjadi populer itu pada dirinya adalah netral. Masalahnya adalah ketika itu kemudian menjadi obsesi saya. Bahkan itu menjadi tujuan hidup saya. Sehingga apapun saya tempuh. Nah, disinilah saudara sekalian kita sudah jatuh. Kita sudah kalah. Karena kita sudah terikat dan terpikat oleh yang rohana ini. Kita menggeser yang rohani. Nah, itulah sebabnya Paulus sangat menekankan pentingnya latihan beribadah itu. Baik bersama-sama maupun secara personal. Sehingga kita mempunyai relasi yang pribadi dan relasi yang sangat personal juga bersama dengan Tuhan. Itu yang akan menentukan sukses atau gagalnya pertandingan iman kita. Nah, saudara sekalian, Rick Warren adalah seorang pendeta besar yang bukunya kemudian kita kenal dengan The Purpose Driven Life, yang saya kira juga buku ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Ya, saya hampir tiap pagi membaca renungan Rick Warren yang sudah dalam terjemahan Indonesia. Ketika Rick Warren berhasil membuat dan menyusun buku ini, bukunya menjadi bestseller. Sehingga pada tahun 2012 aja, itu sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar. Dan dari hasil buku itu, Rick Warren sudah menjadi orang yang kaya raya sekarang. Mau beli gereja Serpong aja bisa. Bahkan 5 biji juga bisa. Tapi yang menarik, Rick Warren tetap humble, tetap rendah hati. Dia tidak pernah
menganggap itu sebagai suatu tujuan. Sekalipun dia sekarang sudah menjadi kaya. Bahkan yang menarik lagi, saudara sekalian, sejak ia berhasil membuat buku ini, seluruh penghasilan yang didapatkan itu ia pergunakan 10% untuk kehidupan pribadi dan keluarganya. Dan yang 90% ia pergunakan untuk pekerjaan pelayanan. Kebalik sama kita kan. Kalau kita bisa memberi perpuluhan aja, wah sudah bangganya bukan main. Ya. Bahkan kadang-kadang memberi perpuluhan aja, Owl itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Hati begitu. Tapi Rick Warren terbalik. 10% untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, 90% untuk kegiatan pelayanannya. Dan sejak saat itu, Rick Warren tidak lagi menerima jaminan kebutuhan hidup dari gerejanya, karena dia yang minta. Nah, apa yang mendasari Rick Warren seperti ini, saudara sekalian, sebenarnya adalah apa yang dilakukan juga oleh Paulus. Ketika Paulus giat melayani Tuhan dan memberitakan Injil, dia bertanya, apakah upahku? Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan aku tidak menggunakan hakku. Dan ini yang menjadi prinsip Rick Warren di dalam kehidupannya. Sekalipun dia kaya, tetapi kekayaan itu bukan tujuan. Kekayaan itu hanya sarana. Dan itu tidak membuat dia tinggi hati, tidak membuat dia sombong, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, inilah, saudara sekalian, orang yang telah memiliki persiapan pertandingan iman dengan baik. Seperti halnya juga dengan Paulus, saya kira. Saya kira, saudara sekalian, di dalam pelayanan Paulus, akhirnya Paulus juga berani menyatakan sebagaimana dinyatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Paulus mengatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Inilah, saudara sekalian, yang dilakukan Paulus ketika ia terus melatih dirinya beribadah. Sampai akhir hayatnya ia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah mencapai finish. Dan inilah yang kemudian dipesankan dan diwanti-wanti oleh Paulus untuk Timotius. Sekalipun engkau muda, jangan engkau diremehkan oleh orang lain. Tetapi teruslah kamu melakukan pertandingan iman itu untuk bisa meraih hidup yang kekal itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan Anda sekalian di dalam upaya melakukan pertandingan iman? Godaan dan masalah di sekitar kita itu tidak pernah selesai. Tetapi kita akan dimampukan untuk bertanding, untuk tetap bertahan di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita terus melatih diri beribadah, baik secara komunal maupun secara personal. Sehingga dengan memiliki kesiapan dan persiapan yang baik, kita akan menghadapi pertandingan iman ini dan menang. Kiranya Tuhan terus memberikan spirit bagi kita sekalian untuk melakukan pertandingan iman. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, firman Tuhan telah menyapa kita. Kita mau terus bertumbuh dalam firman Tuhan dengan cara mempersiapkan diri dalam pertandingan iman. Bapak Ibu, luar biasa hidup kita ini Tuhan sertai. Kembali lagi, kita akan diberkati dengan kesaksian dari Pastri Bapak Rahmat dan Ibu Aswanti. Mari kita dengarkan bersama. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Sutri Rahmat Aswanti, untuk membagikan pengalaman kami ketika mengalami paparan COVID-19 yang telah terjadi belum lama ini. Barangkali apa yang kami alami sebagai penyintas COVID-19 untuk saat ini bukanlah sesuatu yang istimewa dan bahkan terdengar biasa aja karena sudah demikian banyaknya pasien yang terpapar dan kemudian menjadi sembuh. Namun bagi kami, peristiwa ini telah juga menjadi suatu momentum dalam pertumbuhan iman kami, terutama dalam kehidupan rumah tangga kami. Peristiwa yang terjadi secara fisik ini merefleksikan kondisi keimanan kami. Berawal ketika pada tanggal 1 Maret 2021 yang lalu, saya merasa sangat syok, kaget, dan nggak percaya setelah berkonsultasi ke dokter internis, kemudian juga lihat hasil tes torak, swab PCR, dan tes darah saya, hasilnya menyatakan bahwa saya positif terinfeksi COVID-19. Tidak percaya karena sebelumnya menurut dokter klinik dekat rumah saya, dibilangnya hanya tanda-tanda radang tenggorokan biasa. Saya tidak ada demam, tidak ada pusing, dan masih bisa merasakan makanan yang enak dan mencium bau-bauan. Sungguh sulit menerima kenyataan bahwa saya positif COVID. Karena selama ini saya merasa sudah sangat paham dengan bagaimana cara menghindari paparan COVID dan menjalankannya dengan ketat. Di kantor saya ini termasuk salah satu satgas dan orang yang paling bawel barangkali ya untuk mengingatkan para karyawan agar menjalankan prokes dengan benar. Tetapi ternyata kok malah saya sendiri yang terpapar. Akhirnya saya menyerah dan masuk rumah sakit Siloam, Kelapa II, untuk menjalani isolasi dan berjanji pada diri saya sendiri akan menjalani pengobatan itu dengan hati yang gembira. Saya berpikir begitu, agar imun saya baik dan cepat sembuh. Nah, memasuki hari ketiga saya isolasi di rumah sakit, suami saya yang terkasih ini ternyata positif juga dan harus dirawat juga. Puji Tuhan kami akhirnya dapat dirawat sekamar. Puji Tuhan lagi karena ternyata anak-anak saya yang 2 orang selalu bareng-bareng dengan saya dan suami, PCR-nya negatif. Kondisi suami saya lebih buruk dari saya sejak masuk RS sampai hari ketiga. CT-nya lebih rendah, lemes, lesu, 3L lah pokoknya, layu. Nah, kalau di hari-hari biasa beliau ini makan apa saja oke. Bahkan yang menurut saya kurang enak, beliau bisa makan. Tapi di rumah sakit dia tidak nafsu makan, paling hanya 2 sendok. Itu pun harus dirayu-rayu agar mau makan, ya Pak. Sementara saya sih masih bisa chatting dengan teman-teman wilayah, dengan teman-teman kantor, dengan tetangga via video call ataupun Zoom dengan penuh semangat dan riang gembira. Tetapi suamiku ini pengennya merem saja. Nah, perubahan terjadi mulai di hari keempat suami saya di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan buat saya sangat mengherankan dan tepat pada waktunya. Ini saya rasakan setelah pergulatan batin dalam diri saya, yang mana saya rasakan cemas, khawatir, takut, gentar. Itu sangat menguasai saya, sehingga lebih besar pengaruhnya tinimbang keinginan saya untuk
minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi kenyataannya ya saya menyerah dan saya minta tolong, pasrah, sumeleh lah istilahnya kepada Tuhan. Nah, disinilah akhirnya saya mendapatkan momen yang penting yang membuat saya tenang dan bisa memokuskan nalar budi saya dan bisa berdoa. Kuasa doa inilah yang mengubah keadaan, suasana, bahkan rasa saya. Yang menimbulkan semangat dan motivasi saya untuk cepat sembuh. Sehingga saya mulai bisa makan lebih banyak dan lebih bergembira. Nah, kasih penyertaan Tuhan ini juga lebih saya sangat rasakan berkat dukungan doa dan support. Nah, disinilah keberadaan GKI Serpong dengan para pendetanya yang memberikan senantiasa doa. Begitu juga teman-teman wilayah dari Rumah Cinta Kardoline, juga Panitia Paskah X ya 2018 yang dihimpun oleh Pendeta Jonathan. Kemudian juga Komisi Pemerhati lewat Ibu Dame dan kawan-kawan. Komisi Diakonia lewat Pak Suryanto dan kawan-kawan. Bahkan tetangga kami, sahabat dan kerabat, handai tolan kami yang tidak juga tidak bisa dihubungi satu persatu. Itu menenangkan, menghibur, bahkan menambah motivasi kami untuk sembuh. Tetapi Bapak Ibu, pergumulan saya tidak berhenti di sini. Ternyata tidak mudah bagi saya untuk bersikap pasrah seperti suami saya ketika datang gangguan perasaan dan kekhawatiran yang menurut saya sih sangat manusiawi. Wajar kan kalau seorang ibu seperti saya ini sangat khawatir ketika mendengar berita bahwa anaknya seminggu lagi harus dioperasi untuk mengeluarkan batu ginjalnya setelah upaya ESWL beberapa kali masih belum bisa bersih dan hasil USG masih tampak batu yang cukup besar. Hitung-hitung hari-hanya itu sangat pendek dan dapat dipastikan bahwa kami berdua tidak akan bisa dapat mendampinginya ketika operasi yang katanya harus disayat 30 sentian. Membayangkan ketakutan anak saya menghadapi operasi itu sendirian membuat saya semakin gelisah dan akhirnya menjadi susah tidur. Jadi teori saya untuk tetap gembira menjalani pengobatan jadi rontok di sini. Dan itu ternyata terlihat di hasil tes torak pada hari ke-7 kondisi saya lambat membaik dan cek darah kalium saya rendah sekali. Pada hari ke-10 saya harus tes darah ulang lagi dan itu adalah batas rangkaian standar pengobatan di rumah sakit waktu itu suster bilang. Sementara di saat yang sama suami saya tes di hari yang ke-7, tapi hasilnya suami saya malah sudah dibolehkan pulang untuk isoman di rumah. Tetapi saya masih belum bisa, masih butuh 2 hari lagi untuk koreksi darah, kadar kalium darah saya dengan infus yang non-stop 2 hari. Agak susah menerima keadaan ini. Saya jadi rada ngambek sama Tuhan dan bersungut-sungut. Saya merasa kan sudah nurut Tuhan, sudah pasrah. Saya sudah lebih bersemangat dibanding suami saya. Tapi kenapa malah dia duluan yang baik kan? Alhasil saya kembali susah tidur. Bolak-balik ke kamar mandi, dengerin musik rileks untuk usaha untuk saya bisa merem, tapi mata tetap nggak mau terpejam.
di tengah-tengah itu Bapak Ibu. Kemudian seperti mimpi atau entah itu lengan saya yang melayang-layang. Saya merasa melihat Tuhan Yesus melawat dan melihat saya dengan mata teduhnya dan dengan tangannya yang lembut dia membelai kepala saya sambil berkata, "Wes Tony, nih, ojo maido Tony." Maido itu artinya jangan untuk tidak percaya ya. Pasukanku kan sudah kukirim untuk ngurusin anak-anakmu dan suamimu bahkan sudah lebih baik. Sekarang tidurlah, sumelehlah. Ayo, aku akan menjagamu. Itu yang saya dengar dan rasakan. Dan tahu-tahu saya terbangun di pagi hari karena perawat kontrol pagi. Pelajaran iman yang kami dapatkan dari peristiwa itu, secara teoritis rasa-rasanya kita telah berusaha banyak membekali diri dengan segala pengetahuan yang baik untuk menjadi orang Kristen seperti yang dikehendaki Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menyadari kalau ternyata kita terpapar virus kegelapan melalui tindak tanduk, cara berpikir yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikannya. Sikap yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, merasa telah berbuat banyak kebaikan, dan yang paling parah meragukan rencana Tuhan dalam hidup kita yang pastinya ada sesuatu yang baik yang sedang dikerjakannya bagi kita. Dan yang pasti dalam prosesnya Dia selalu menjaga dan ada bersama kita. Terkait dengan renungan pada malam hari ini, bagi kami pertandingan iman yang paling besar adalah melawan diri kami sendiri. Bukan virus COVID, tetapi ego kami sendiri. Dan Tuhan telah menuntun kami dan memberi kami sadar untuk lebih mengandalkan dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Saat ini kami telah sembuh, operasi anak kami juga telah berlangsung baik tanpa kami harus hadir merenunginya, menunggunya, dan sekarang dalam pemulihan. Demikian Bapak Ibu, kesaksian kami kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat
karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Allah kami dalam Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah, kami sungguh datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami sehati berdoa bagi para sahabat kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong hadir di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang telah Tuhan sembuhkan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Itu semua karena kekuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami imani itu. Kami serahkan para sahabat kami ini yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, ajar mereka untuk tetap mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan lewat semuanya itu. Kami serahkan saudara-saudara, sahabat-sahabat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden yang memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dengan aparat yang, staf yang membantunya. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Khusus kami berdoa untuk program vaksin yang saat ini sudah berjalan, saat ini akan berjalan, bahkan bulan ini pun akan berjalan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya melalui vaksin yang diberikan, setiap warga diberikan kekuatan, kemampuan imun yang kuat untuk menghadapi COVID-19 ini ya Bapak. Kami sungguh menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak kalau Tuhan menyertai kami dalam rangkaian pekan doa hari ketiga ini. Karena semua itu boleh jadi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang boleh sungguh menguatkan kami. Biarlah kami terus dibangun iman kami, di dalam kami mengalami pertandingan iman kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan, untuk kehadiran Tuhan di dalam rangkaian pekan doa hari ketiga ini. Kami tutup, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang boleh ada. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah pekan doa hari ketiga telah selesai
Dan kami mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung, bisa hadir lagi pada esok malam, Rabu 19 Mei 2021, di mana ibadah pekan doa besok dilakukan dengan tema rasa takut yang membelenggu yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 dengan memakai metode nyanyian dari Taise. Pembawa firman adalah Bapak Pendeta Yonatan Mijayanto. Kemudian liturgos adalah Bapak Andar Lumbantoruan dari wilayah Karota. PNJ Bapak Yosep dan Ibu Nuni dari Dago Buaran. Pemusik adalah Saudara Anin dari Dago Buaran. Sementara doa syafaat Bapak Suryanto dari Suradita dan Ibu Eva dari Karota. Sementara PIC-nya adalah Ibu Roria Tobing dari Anggrek Loka. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam ibadah Pekan Doa hari ketiga malam hari ini. Ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Pendeta Emeritus Agus Susanto sebagai pembawa refleksi firman Tuhan. Terima kasih Pak. Ibu Endang Tursilowadi sebagai liturgos dari wilayah Puspiptek. Terima kasih Ibu Endang. Bapak Nanda Malau, Ibu Feni Nababan, Bapak Andrew Halatu sebagai PNJ dan pemusik dari wilayah Foresta. Terima kasih Bapak Nanda, Ibu Feni, dan Bapak Andrew Halatu. Kemudian Ibu Niar Purba, Bapak Rahmat, dan Ibu Aswanti sebagai pemberi kesaksian dari wilayah Kardolain. Dan Ibu Salomi Elizabeth sebagai pendoa syafaat dari wilayah Puspiptek. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dalam Pekan Doa hari ketiga ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah hadir dalam Pekan Doa hari ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Berikutnya ada sesi foto untuk dokumentasi ya. Kita bersama-sama memberikan senyuman kita yang terbaik, senyum yang gaya terbaru. Video. Video. Layar pertama, 1, 2, senyumnya mana? 3. Oke, layar kedua, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Layar ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu Pekan Doa besok malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Henry. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye. Bu Aswan. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Pendeta Agus. Terima kasih keangkatan Terima kasih. Pak Rahmat. Thank you. Anda Bu Feni, makasih. Bambang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nias. Bu Niar Purba, terima kasih. Rahmat. Terima kasih Pak Eri. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Kemarin satu. Sami Magic. Pak Rahmat. Iya.